Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apa yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Jawabannya yaitu para nelayan memanfaatkan peristiwa angin darat dan angin laut. Untuk lebih jelasnya, coba kamu buka kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu perpindahan panas secara konveksi tentang angin darat dan angin laut. Anak-anak sahabat SD, peristiwa di atas menunjukkan bahwa para nelayan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan alam. Kemampuan berinteraksi tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan ekonomi, maupun sosial dan budaya. Mari kita baca artikel berikut untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidup. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirim anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Baleo", yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa.
Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lama Lera. Kita sudah membaca teks berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Dari teks eksplanasi tersebut, kita memperoleh banyak informasi. Untuk memahami teks eksplanasi, kita perlu mengetahui gagasan pokok setiap paragrafnya. Kita dapat menentukan gagasan pokok paragraf seperti berikut ini. Paragraf 1. Gagasan pokok. Desa Lama Lera merupakan desa nelayan tradisional. Paragraf 2. Gagasan pokok. Tradisi berburu paus masyarakat nelayan di desa Lama Lera. Paragraf 3. Gagasan pokok. Cara masyarakat nelayan Lama Lera berburu paus. Paragraf 4. Gagasan pokok. Pembagian hasil berburu paus. Anak-anak sahabat SD, kita sudah menentukan gagasan pokok tiap paragraf pada teks. Berdasarkan gagasan pokok tersebut, kita dapat menuliskan kesimpulan sesuai dengan isi teks. Kita harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami saat menulis sebuah kesimpulan. Perhatikan contoh kesimpulan berikut ini. Kesimpulan teks Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Desa Lama Lera yang terletak di Desa Lama Lera yang terletak di Nusa Tenggara Timur merupakan desa nelayan tradisional. Masyarakat Lama Lera memiliki tradisi berburu paus yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Nelayan Lama Lera memiliki cara tersendiri untuk berburu paus di laut. Hasil berburu paus akan dibagi ke seluruh warga desa. Kemudian masyarakat dapat menukarkan hasil berburu tersebut dengan kebutuhan pokok dari masyarakat pegunungan. Anak-anak sahabat SD, luas lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah negara Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Mari kita baca artikel berikut ini dengan seksama. Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk membuat jaring yang disebut dengan sami.
Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa Sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam Sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Selanjutnya, untuk memahami informasi yang ada pada teks tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa tujuan dilaksanakannya Festival Manee? Festival Manee dilaksanakan dengan tujuan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapat perlindungan dari bahaya. Siapa yang berperan penting dalam ritual Manee? Yang berperan penting dalam ritual Manee adalah pemuka adat dan pemerintah setempat. Menurutmu, apa manfaat upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat? Upacara tradisi nelayan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh tangkapan ikan dengan mudah dan dapat mengkonsumsinya bersama-sama. Hal apa yang menarik dari kegiatan upacara tradisi nelayan tersebut? Hal yang menarik dari kegiatan upacara tradisi nelayan tersebut adalah masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah. Anak-anak sahabat SD, kegiatan nelayan di pantai dan di laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Tahukah kamu, pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat nelayan. Pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Berikut ini contoh aktivitas masyarakat dalam membangun kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Menangkap ikan, menambang intan atau emas, menanam padi, beternak sapi, berdagang, merakit mobil, dan lain sebagainya. Anak-anak sahabat SD, setiap orang atau warga negara memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat terpisahkan. Ada hak, maka di sana ada kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa saja hak dan kewajiban tersebut? Simak penjelasan berikut. Hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dengan menjunjung tinggi norma, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Anak-anak sahabat SD, hak dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus didapatkan dan dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia. Namun, setiap warga negara juga dapat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan usia dan pekerjaannya. Misalnya, nelayan, petani, guru, maupun pelajar akan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Nelayan, haknya antara lain menangkap hewan laut seperti ikan, cumi, dan kepiting, kemudian mengambil rumput laut. Kewajibannya menjaga kelestarian hewan laut, menjaga kelestarian rumput laut. Petani, haknya antara lain memperoleh lahan pertanian menggunakan sumber daya air. Kewajibannya memelihara kesuburan tanah, mencegah pencemaran air. Kemudian guru, haknya menasehati siswa, kemudian mendapatkan gaji. Kewajibannya memberi contoh yang baik, mengajar dengan disiplin. Selanjutnya pelajar, haknya antara lain memperoleh sarana pendidikan yang layak, mendapatkan perlakuan yang adil. Kewajibannya memelihara sarana pendidikan, menghormati semua warga sekolah. Anak-anak sahabat SD, kesimpulan yang kita dapat tentang hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut. Hak dan kewajiban harus selalu dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menginginkan hak tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Kita dapat kehilangan hak jika kewajiban
tidak kita laksanakan dengan baik. Misalnya, kita sebagai pelajar telah mendapatkan sarana belajar yang baik, namun sarana belajar akan cepat rusak jika kita tidak menjaganya. Hak kita untuk mendapat sarana belajar yang layak pun akan hilang. Demikian pembelajaran pada tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.